dan macam-macam gangguan kepribadian. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi gangguan kepribadian. Bahwa yang banyak kita ketahui, seseorang yang mengalami gangguan kepribadian akan merasa kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. Gangguan kepribadian adalah sebuah penyakit mental kronis yang dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, dan kemampuan interpersonal seseorang. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang macam-macam gangguan kepribadian. Yang pertama, gangguan kepribadian paranoid. Dalam kondisi ini, penderita merasa bahwa orang-orang selalu mencoba untuk memanfaatkan mereka. Bahkan ketika tidak ada penjelasan logis sekalipun di balik kecurigaan itu. Penderita gangguan kepribadian ini bisa marah ketika seseorang mempertanyakan dirinya atau tidak mau memberitahu seseorang mengenai diri mereka karena mereka akan merasa dimanfaatkan. Semua ini membuat penderita gangguan kepribadian paranoid kesulitan untuk mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Selanjutnya yang kedua yaitu gangguan kepribadian skizoid. Penderita gangguan ini kesulitan untuk mengekspresikan emosinya. Mereka hanya menunjukkan sedikit reaksi dan tidak sama sekali ketika seseorang meneriakinya atau ketika orang-orang memujinya. Hal ini membuat mereka sering dianggap dingin dan tidak ramah. Penderita gangguan ini juga sulit untuk merasakan kesenangan dan tidak tertarik dengan hubungan seksual. Mereka juga sering dianggap tidak memiliki tujuan dan ambisinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu gangguan kepribadian skizotipal. Orang yang menderita gangguan kepribadian skizotipal memiliki kepercayaan yang aneh. Contohnya, seperti merasa bisa membaca pikiran orang lain. Penderita gangguan ini tidak bereaksi terhadap sesuatu yang membuat kebanyakan orang merasa emosional dan kadang meragukan atau mencurigai niat orang lain. Orang-orang mungkin tidak tahu bagaimana cara merespon ocehan dan percakapan yang tidak jelas dari penderita gangguan ini. Seseorang dengan gangguan kepribadian ini dapat merasa sangat cemas saat berada di sekitar orang-orang selain keluarganya sendiri dan lebih memilih untuk sendirian. Selanjutnya yang keempat yaitu gangguan kepribadian antisosial. Penderita gangguan kepribadian ini dapat membuat marah, menipu, atau memperlakukan orang lain dengan buruk untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka tidak peduli mengenai apa yang salah dan benar. Mereka bisa berbohong dan melakukan sesuatu yang sembrono, kasar, dan bahkan ilegal. Seseorang dengan gangguan ini tidak merasa menyesal ketika melukai orang lain dan juga rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan serta alkohol. Orang-orang dengan kondisi ini kadang kesulitan untuk mempertahankan pekerjaan atau mengurus keluarga mereka. Selanjutnya, yang kelima, gangguan kepribadian ambang. Penderita gangguan kepribadian ambang memiliki perasaan yang kuat berupa amarah, kesedihan, dan kecemasan yang tiba-tiba berubah. Perasaan mereka dapat berubah secara ekstrim. Di suatu hari, mereka menjadi teman yang baik dan di kemudian hari menjadi seseorang yang mengerikan. Seseorang dengan gangguan kepribadian ambang bertindak secara impulsif, seperti melakukan penyalahgunaan obat-obatan, menyetir ugal-ugalan, dan melakukan seks yang beresiko jika mereka tidak memiliki perasaan yang kuat mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya, gangguan kepribadian histrionik. Seseorang dengan gangguan kepribadian ini memiliki keinginan kuat untuk diperhatikan. Penderita gangguan kepribadian ini mungkin memiliki kemampuan sosial yang baik, namun menggunakannya untuk membuat diri mereka menjadi pusat perhatian. Penderita gangguan kepribadian ini sering terlalu khawatir mengenai penampilan mereka dan sengaja berpakaian untuk menarik perhatian orang lain. Seseorang dengan gangguan histrionik bertindak layaknya berada di punggung dengan emosi berlebihan dan cara bicara yang sering berubah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu gangguan kepribadian narsis. Seseorang dengan gangguan kepribadian ini selalu ingin membuat mereka terlihat baik, bahkan jika harus melukai atau mengabaikan seseorang untuk melakukannya.
Penderita gangguan kepribadian ini bisanya sering pamer atau pura-pura menjadi orang yang bukan dirinya. Mereka juga tidak mau mendengar pendapat orang lain, terutama jika mereka merasa yang lebih penting. Gangguan kepribadian narsis dapat membuat seseorang marah ketika tidak diperlakukan seperti apa yang mereka inginkan. Di dalam dirinya, mereka merasa tidak aman, terlalu sensitif, dan bisa mengamuk ketika dikritik. Penderita gangguan ini bisa mood dan depresi ketika ada seseorang yang membuat mereka merasa inferior. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang ke-8, gangguan kepribadian menghindar. Gangguan kepribadian menghindar ini merupakan salah satu kelompok dari kondisi yang dinamakan gangguan kepribadian cemas, yang ditandai dengan perasaan gugup dan takut. Orang-orang dengan gangguan ini memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mereka juga memiliki rasa takut yang luar biasa terhadap penolakan dan penilaian buruk dari orang lain. Perasaan-perasaan ini membuat mereka sangat tidak nyaman dalam berbagai situasi sosial yang membuat mereka menghindari kontak dengan kegiatan secara berkelompok. Selanjutnya yang ke-9 yaitu gangguan kepribadian, yaitu obsesif kompulsif, keinginan untuk mengontrol orang atau pekerja dan situasi berada pada inti gangguan ini. Perhatian terhadap peraturan, detail, dan ketertiban bisa menjadi ekstrim. Seseorang dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif sulit untuk bersantai dan merasa ingin melakukan segalanya dengan sendiri. Mereka juga dapat menilai orang lain dengan buruk. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif tidak sama dengan gangguan obsesif kompulsif, di mana pola dari pikiran-pikiran tak beralasan membuat seseorang untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang, seperti mencuci tangan terlalu banyak karena takut kuman. Selanjutnya yang ke-10 yaitu gangguan kepribadian dependen. Penderita gangguan kepribadian ini bisa menjadi terlalu manja karena mereka benci berpisah dengan apa atau siapa yang paling dekat dengan dirinya. Mereka dapat merasakan ketakutan hebat ketika berpikir bahwa mereka dapat kehilangan seseorang yang mereka andalkan. Penderita gangguan kepribadian ini tidak percaya diri dan tidak tertarik untuk mencoba hal baru. Keputusan sehari-hari dapat menjadi sulit karena mereka butuh persetujuan dari orang lain dahulu. Ketika sebuah hubungan asmaranya berakhir, seseorang dengan gangguan kepribadian dependen ini seringkali langsung memulai hubungan baru. Bahayanya, mereka dapat memaklumi kekerasan dari seseorang hanya demi mempertahankan orang tersebut di sekitar mereka. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.